Peserta atas nama Muhammad Rafiq Baihaqi, siswa SMA kelas 11B, kepadanya dipersilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anil yamin wa anis shimal, ajibu salami bil kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayuhan nas, tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat serta hidayatnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah barakah ini. Kedua kali kita panjatkan, kita haturkan, kita curahkan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yang telah menyampaikan risalahnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya sehingga kita dapat mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang hak dan mana yang hoak, dan mana yang batil dan mana yang betul. Jadi di sini berdasarkan ayat yang tadi saya sebutkan pada awal-awal, ya ayuhan nas, ya hai para manusia, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha, dengan sebenarnya taubat. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dengan itu insyaallah kalian bisa diberikan rahmatnya untuk mendapatkan surganya yang insya Allah diberikan di akhirat nanti. Jadi teman-teman, pada Ramadan ini insya Allah kita akan dimudahkan dalam ibadah kita. Tapi sebelum Ramadan ini kan kita banyak sekali melakukan kegiatan. Bahkan mungkin banyak sekali maksiat yang telah kita lakukan. Banyak sekali dosa yang telah kita perbuat sehingga kita harus mengugurkannya agar di akhirat nanti kita tidak dimintai pertanggungjawaban, yaitu dengan cara bertaubat. Tapi mungkin dari sebagian dari kita itu ada yang bingung, gimana sih caranya taubat? Sebenarnya taubat itu gampang, hanya dengan hati yang tulus. Tapi beberapa syarat taubat harus dipenuhi. Ada 3. Yang pertama, tolabul maghfirah atau meminta ampunan. Gimana caranya? Yaitu dengan cara istighfar, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim itu memiliki arti astaghfiru, meminta ampunan. Meminta ampunan kepada Sang Ghafar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, syarat taubat adalah menyesal, dengan sebenarnya menyesal dan membuat tekad untuk tidak mengulangi dosa-dosanya. Karena dosa itu pasti kita lakukan tanpa sengaja atau dengan sengaja. Dan itu pun ada kemungkinan untuk diulangi di masa depan nanti. Maka dari itu kita untuk bertaubat perlu memiliki tekad agar tidak melakukannya. Lalu dengan hati kita buat kuat-kuat, buat tekad untuk tidak melakukan maksiat yang telah kita lakukan. Menyesal dengan sebenarnya penyesalan. Karena dosa yang kita perbuat itu bisa menjebloskan kita ke neraka yang pastinya kita nggak mau masuk neraka. Lalu syarat yang ketiga bertobat yaitu adalah dengan lakukan tadi yang pertama bertaubat dengan meminta ampunan, kedua bertekad untuk tidak mengulanginya, yang ketiga menyesal. Jadi untuk yang kedua dan ketiga tadi disebutkan menyesal dan tidak mengulanginya lagi, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Dan mungkin untuk yang bertobat ini ada kisah yang berhubungan dengan tema pada kali ini, yaitu pada suatu hari ada seorang pria yang telah membunuh
sebanyak 99 orang. Pasti bukan angka yang sedikit dan merupakan angka yang fantastis. Telah membunuh 99 orang. Lalu mendatangi seorang alim untuk meminta ampunan. Kira-kira gimana nih? Apakah aku bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu dijawab, enggak, kamu udah bunuh 99 orang. Lalu dibunuhlah orang tersebut dan menjadi genap 100 orang. Lalu dia mencari lagi orang alim untuk meminta ampunan. Kira-kira bisa nggak aku diampuni? Aku telah membunuh 100 orang. Wah, banyak nih. Tapi ulama itu, seorang alim itu tetap optimis. Kamu bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala dengan cara kamu berhijrah, tinggalkan kampung halamanmu, pergi ke tempat yang lebih mulia. Lalu lakukanlah dia itu. Dia lakuin jalan ke kampung yang mulia tersebut untuk meminta ampunan kepada dosanya. Dan kita berjalan, dia meninggal. Lalu datanglah dua malaikat rahmat dan azab. Mereka tuh berebut, kira-kira nih ruhnya mau dibawa ke azab atau ke rahmat. Karena mereka tuh bingung juga nih. Mereka lagi jalan dan itu belum sampai ke tempat tujuan, dosa-dosanya masih lekat padanya. Lalu datanglah satu malaikat yang menjadi penengah. Malaikat tersebut akhirnya memberikan putusan bahwa coba hitung apakah dia lebih dekat dari kampung halamannya atau lebih dekat ke kampung yang ingin dihijrahinya. Dan akhirnya ternyata dia itu udah lebih dekat ke kampung hijrahnya. Pada akhirnya diputuskan pada ruh tersebut untuk dibawa oleh malaikat rahmat. Nah, jadi di sini teman-teman, kita bisa tahu bahwa sebenarnya untuk bertaubat kita cukup dengan niat yang kuat, tekad yang kuat. Lalu kita beramal, mulai take action ke kampung, misalnya ke hijrah ke yang lebih baik. Kita take action, kita mulai ambil tindakan walaupun kita mati, itu kita bisa mulai mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu mungkin dari yang kisah selain itu, di masa kini kita tahu ada namanya Ustadz Koh Denis Lim. Beliau itu ya, dulu pasti kalau kita ketahui dia itu bandar judi internasional. Dah tingkat kriminalnya itu mungkin kelihatannya wah gede banget nih. Kalau misalnya orang lihat dulu, ini mungkin gak sih untuk diampuni? Tapi kita lihat kemarin beliau tuh terlihat zuhud sekali. Beda banget ya. Kalau misalnya kita lihat dari dulu yang bandar judi internasional tingkat kriminalnya besar banget, terus itu jadi orang yang zuhud. Kira-kira kita bisa nggak sih kayak gitu? Kita yang manusia biasa, yang dia punya keistimewaan, itu mungkin lupa untuk bertobat, lalai untuk bertaubat. Padahal kita dari lahir tuh udah diberikan privilege untuk menjadi seorang muslim, diberikan pendidikan dari orang tua untuk menjadi seorang muslim. Maka teman-teman, kita harus menyempatkan pada bulan Ramadan ini untuk bertaubat. Ada sebuah pepatah bahasa Inggris yang berbunyi every sinner has their past, every sinner has their future, and every saint has their past. Jadi setiap pendosa pasti memiliki masa depan dan setiap orang-orang suci itu memiliki masa lalu. Jadi orang-orang pendosa itu pasti memiliki kesempatan untuk meminta ampunan, untuk bertaubat, menebus dosa-dosanya. Dan setiap orang-orang suci pasti memiliki masa lalu yang bisa saja kelam dan membentuk dirinya yang suci sekarang. Mungkin itu aja, semoga bermanfaat. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لإنشاء الأجيال من قادة الحضارات.